Baik, perkenalkan nama saya Anak Agung Gede Janardana dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan VTiger untuk kegiatan kita sebagai seorang marketer gitu ya. Oke, untuk yang pertama kita akan mencoba ke bagian essentials yang untuk memasukkan leads kita. Pertama caranya ini ya, tampilan awalnya seperti ini untuk di VTiger. Setelah itu kita ke ini nih, garis 3 untuk melihat menunya. Nanti banyak nih, teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, karena untuk contoh pertama itu bagian essential yang leads, kita akan cari nih essential, terus kita pilih ke yang leads. Jadi leads ini basically adalah, kalau bahasa Indonesia petunjuk mungkin ya. Jadi ibaratnya kayak siapa sih customer kita gitu, atau calon customer kita ini siapa. Jadi petunjuknya si customer ini lah. Tinggal kita tekan leads-nya. Nah, nanti teman-teman bisa melihat di sini tampilannya. Nah, untuk memasukkan leads-nya atau data si pelanggan itu atau calon pelanggan, kita bisa taruh manual, klik yang ini, plus, tanda plus. Tinggal diklik aja, terus tadi pilih ke yang lead. Nah, nanti teman-teman bakal disuruh buat ngisi data si customer-nya. Untuk contoh ini, saya akan pakai data yang sudah saya kumpulkan sendiri di spreadsheet. Kita akan pakai ini ya, Sania misalnya. Kita tinggal masukin aja nih datanya, first name-nya siapa, misalnya Sania. Terus last name-nya Pratnya. Company-nya kalau teman-teman masukin bisa, kalau berdasarkan data ini, si Sania itu berdasarkan datanya dari ITB. Masukin ITB. Nah, untuk email, kita tinggal masukin juga nih, tinggal di copy dari data yang kita punya. Paste, terus juga nomor teleponnya sama. Tinggal kita paste. Nah, habis itu kita juga bisa milih si data ini assign-nya ke siapa. Jadi siapa sih yang bisa nge-akses datanya. Bisa as a group, bisa nanti perorangan, atau diri kita sendiri juga bisa. Kita pilih untuk yang sekarang itu ke diri kita sendiri aja. Nah, setelah itu kita bisa periksa lagi datanya, terus tinggal, kalau udah selesai tinggal save aja. Oke, setelah di-save, nanti si datanya ini sudah otomatis masuk ke dalam VTiger-nya. Dan nanti kita juga bisa melihat analitiknya nih, kalau kita mau. Nah, ini walaupun belum ada, kalau kita refresh, sudah ada datanya. Gitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba untuk pengaplikasian marketing. Khususnya ke marketing planning. Jadi, teman-teman bisa kayak tadi ya, tekan yang garis 3, terus ke marketing, dan cari marketing planning. Ini ada task atau tugas. Jadi, mengorganisir tugas-tugas yang akan ataupun yang sudah kita lakukan supaya terdata gitu. Nah, untuk task sama kayak tadi, untuk menambahkannya secara manual kita tekan tambah quick create, tambah terus pilih task. Nah, terus nanti tinggal teman-teman nambahin si tasknya ini kayak apa gitu, sesuai preferensi teman-teman. Misalnya kita taruh namanya itu bikin buat konten kalender gitu ya. Sign-nya juga kita bisa pilih kayak tadi. Nah, estimate-nya kira-kira berapa lama sih waktu yang akan diperlukan gitu buat bikin si task ini. Misalnya kita taruh 1 hari gitu ya, 1 day. Terus kita juga bisa masukin due date time-nya. Jadi kapan sih tenggatnya dari si tugas ini. Misalnya kita taruh tanggal, karena ini tanggal 28, kita taruh tanggal 30 aja kali ya. Nah, kalau teman-teman mau juga jamnya bisa sebenarnya. Nah, untuk tahapannya atau stage ini, kira-kira udah sampai tahapan mana nih tugasnya? Apakah to do akan belum dilakukan atau yang sudah selesai gitu. Karena ini belum, kita taruh ke to do aja. Nah, untuk priority, itu prioritasnya. Kira-kira tugas ini prioritasnya tinggi atau rendah atau biasa aja. Nah, karena untuk contoh ini kita pakai buat yang biasa aja, normal, medium. Nah, untuk task type, itu juga nih, tipe tasknya bisa disesuaikan sama tipe dari tugasnya teman-teman. Karena ini tentang konten kalender, berarti kita ke konten. Nah, kalau teman-teman lihat nih, si bagian stage ini tiba-tiba merah. Kenapa? Karena sebenarnya buat setiap tipe tugas atau tipe task, itu stage-nya beda-beda. Bisa jadi beda-beda. Nah, tinggal nyesuaiin aja nih. Kalau teman-teman berubah kan kayak dari yang sebelumnya, nah tinggal teman-teman nyesuaiin apakah masih dalam
scheduling, estimating, in progress. Nah, kita masukinnya ke scheduling aja. Setelah teman-teman masukkan datanya, kalau udah tinggal di save. Nah, kalau teman-teman lihat nih, mungkin ada ini ya, kayak bintang-bintang. Bintang-bintang ini artinya wajib diisi. Nah, kalau yang nggak ada bintangnya itu opsional, jadi boleh diisi, boleh nggak. Oke, setelah sudah, tinggal kita save aja. Nah, jadi si tasnya ini sudah akan masuk ke dalam VTiger-nya. Dan ini bisa teman-teman lihat nih, kayak preview dari tasnya ini, misalnya due date-nya, statusnya, dan estimate-nya. Dan juga nanti bisa ditaruh juga analitiknya. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke bagian terakhir, yaitu ke bagian sales, yaitu pipeline management yang deals. Kita coba, tinggal tekan aja deals. Nah, sama kayak tadi ya, untuk menambahkan kita tinggal tekan tambah, dan masuk ke deals. Jadi, agreement dari si suatu tugas yang kita lakukan. Misalnya untuk deals-nya kita taruh namanya content endorse. Amount-nya kita tambahin misalnya ya 5 juta gitu ya. Terus organization name-nya mungkin kita taruh Universitas Pajajaran aja kali ya. Pajajaran. Nah, karena nggak ada nih di data VTiger-nya, tinggal kita add aja. Bisa di-add. Bisa ditambahin ya kalau teman-teman website, font, dan billing-nya, tapi untuk contoh kita nggak usah, tinggal dimasukin aja. Nah, udah ada Universitas Pajajaran. Nah, kita juga bakal disuruh masukin kira-kira expected close date-nya kapan nih deal-nya selesainya. Misalnya kita taruh Juni 7. Terus pipeline-nya ya pilihannya standar aja, jadi teman-teman tinggal pilih standar. Terus sales stage-nya sudah sampai mana gitu. Bisa tinggal ada qualifying, value proposition, ada negotiation, ada ready to close. Nah, kita bakal pilih ready to close atau sudah siap untuk diselesaikan gitu. Nah, sign-nya seperti biasa teman-teman bisa pilih. Terus lead source-nya juga bisa. Jadi dari mana sih kita dapat deals-nya ini? Bisa dari word of mouth, website, jadi terserah sesuai preferensinya. Misalnya kita taruh dari partner aja gitu ya. Kita bisa cek lagi, setelah sudah tinggal di save aja. Nah, setelah di save sama, teman-teman bisa ngeliat nih, sudah masuk ke dalam VTiger-nya. Nah, nanti kalau teman-teman refresh, sama, bisa kelihatan langsung nih, content endorse. Deals-nya tanggal berapa, terus juga nanti estimasinya berapa, dan dari siapa gitu. Oke, sekian dari saya tentang beberapa penerapan VTiger untuk kita sebagai seorang marketer, atau mungkin posisi company yang lain. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.